021630. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Prosedur Penanganan Barang Bukti dan Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana pada Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat KKL. Tujuan dilaksanakannya kegiatan KKL ini adalah yang pertama untuk melaksanakan KKL sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Yang kedua untuk mengimplementasikan secara langsung yang berkaitan dengan bidang hukum pada lingkungan dunia kerja. Sedangkan manfaat dari pelaksanaan KKL ini adalah bagi praktisi. Yang pertama untuk mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya dan meningkatkan kreativitas dalam menghadapi persaingan dunia kerja di masa yang akan datang. Yang kedua untuk menambah pengalaman baru bagi mahasiswa serta mempersiapkan diri jika akan terjun ke dunia kerja. Bagi akademisi sebagai sarana hubungan baik terhadap instansi pemerintah atau swasta agar dapat memberikan informasi dunia kerja bagi mahasiswa. Yang kedua, sebagai tolak ukur pencapaian kinerja program studi dalam memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan pertimbangan yang terjadi di selanjutnya, standar operasional prosedur penanganan barang bukti dan barang rampasan. Standar operasional prosedur atau biasa disebut dengan SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada sektor kerja. SOP penanganan barang bukti dan barang rampasan. Di sini ada 3, dari penerimaan barang bukti, perawatan barang bukti, dan pengeluaran atau pemusnahan barang bukti. Dimulai dari SOP penerimaan barang bukti, yaitu meneliti surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan, mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti, serta mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, melakukan pemotretan terhadap barang bukti untuk dokumentasi, melaporkan kepada pimpinan. Yang kedua, SOP perawatan barang bukti, pemeriksaan dan pengawasan secara berkala selama 2 minggu sekali dan melaporkannya kepada pimpinan. Yang kedua, mengecek barang bukti yang berbahaya, berharga, atau yang memerlukan pengawetan. Yang ketiga, menjaga dan mencegah agar barang bukti tidak dicuri, dirusak, atau menguap. Yang keempat, mencatat dan melaporkan kepada penyidik apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap barang bukti yang disimpan. Selanjutnya, SOP pengeluaran dan pemusnahan barang bukti. Yang pertama, meneliti surat perintah pengeluaran barang bukti dan berita acara pengeluaran barang bukti. Yang kedua, membuat berita acara serah terima barang bukti. Yang ketiga, mencatat dalam buku mutasi atau buku register. Yang keempat, melaporkan setiap kegiatan kepada pimpinan atau atasan. Di sini saya telah menjalani KKL di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi yang terletak di Jalan Adiaksa nomor 198 Belakang Balok, terhitung mulai dari Senin tanggal 1 Maret sampai dengan Selasa tanggal 6 April dengan jam kerja dari jam 8 sampai jam 6 di hari Senin sampai Jumat. Sedikit ringkasan pekerjaan yang telah saya lakukan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, yaitu secara umum tugas yang diberikan oleh pihak staf atau pegawai kepada saya sifatnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan, namun diberi tanggung jawab di bagian seksi barang bukti dan barang rampasan, seperti membantu di bagian administrasi di pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tersebut dengan melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register atau penyediaan data, penyimpanan dan klasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsifan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyelidikan dan penuntutan. Berikut rincian kerja rutin yang dilakukan saya selama magang di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Yang pertama yaitu ada tahap pertama di mana setelah adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterima dari
dari penyidik kepolisian, maka seksi tindak pidana umum melakukan penyidikan dan penuntut umum atau jaksa ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dapat dilaksanakan secara perorangan atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan. Lalu dituangkan dalam berita acara. Penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan negeri yang berwenang. Apabila telah adanya penerimaan tersangka dan barang bukti, maka petugas barang bukti bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti. Disinilah seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan bekerja. Disinilah yang disebut dengan tahap 2, yaitu setelah penuntut umum melakukan penerimaan tersangka dan sebagai alat bukti dan telah dilakukannya penyitaan sebagai bukti dalam pemeriksaan di persidangan untuk kepentingan perkara, benda rampasan atau barang bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maka benda atau barang bukti tersebut mempunyai dua fungsi. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat bukti sebagai tercantum dalam pasal 184 KUHP. Suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana. Di tahap 2 inilah seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan bertanggung jawab terhadap administrasi pengelolaan dan penyimpanan barang bukti, seperti pembuatan berita acara untuk barang bukti, membuat nota dinas untuk membawa barang bukti ke pengadilan sebagai alat bukti, membuat administrasi lainnya, serta menyimpan barang bukti sampai keputusan sidang berakhir. Kedudukan barang bukti setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak semua barang bukti diputuskan hakim untuk dimusnahkan. Ada kalanya hakim memutuskan barang bukti juga dapat dikembalikan. Ada 3 hal barang bukti itu akan dikemanakan. Yang pertama, dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Hal ini biasa terjadi menyangkut barang bukti yang diperoleh dari kejahatan. Yang kedua, dirampas untuk kepentingan negara. Hal ini biasa terjadi pada perkara pidana yang merugikan kepentingan negara. Misalnya, sebuah rumah dibeli dari hasil korupsi dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya akan diserahkan kepada negara. Yang ketiga, dirampas atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Hal ini biasanya kebanyakan adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan. Misalnya pisau yang digunakan untuk menusuk korban, obat-obat yang diperdagangkan, atau narkoba, ganja, dan jenis lainnya. Di sini saya banyak berperan membantu staf pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, dari ikut serta melihat persidangan dengan membawa alat bukti, pembuatan berita acara untuk barang bukti, membuat nota dinas untuk membawa barang bukti ke pengadilan, membuat administrasi lainnya seperti membuat RB2, serta menyimpan barang bukti sampai keputusan sidang berakhir. Dan apabila putusan selanjutnya pencapaian target dan hasil. Target yang diharapkan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi yaitu agar saya penulis memahami sistem dan program yang dilakukan oleh seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, seperti melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, penyimpanan dan pengelompokan barang bukti, dan laporan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan atau barang bukti pada tahap penyidikan dan penuntutan. Selama melakukan kuliah kerja lapangan, saya sebagai penulis sudah melakukan dan menyelesaikan sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh staf pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Selama melakukan pekerjaan, saya berinteraksi dengan pegawai atau staf dari seksi lain, seperti dari seksi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, seksi perdata, tata usaha negara, dan pegawai lainnya. Penulis juga berusaha melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu sehingga pekerjaan dapat terselesaikan setiap harinya.
Target tersebut dapat tercapai dengan baik karena bimbingan yang diberikan oleh seluruh staf Seksi Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Dapat disimpulkan dari laporan kuliah kerja lapangan ini adalah dapat diketahui kuliah kerja lapangan merupakan suatu kegiatan yang memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa agar dapat meningkatkan pemahaman atas ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya praktik kerja lapangan diharapkan dapat melatih mahasiswa agar mampu menghadapi situasi kerja yang sesungguhnya serta mampu bersikap terampil, disiplin, tekun, jujur, dan memiliki di sini penulis dipercaya untuk melaksanakan KKL di bagian seksi barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi untuk membantu para staf atau pegawai di bidang administrasi dan sebagainya. Di sini saya sendiri setelah melaksanakan KKL di sini mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses-proses penanganan barang bukti dan barang rampasan ataupun proses dari pengarsipan sistem operasional elektronik pada instansi pemerintah khususnya di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Mengetahui bagaimana cara pencatatan atau pendataan benda sitaan dan barang bukti ke dalam buku register pembantu, mengetahui cara membuat label atau kartu barang bukti dan bagaimana mencetak semua label atau barang bukti yang diperlukan, mengetahui bagaimana cara penyimpanan dan pengelompokan barang bukti ke ruang gudang barang bukti dan barang rampasan yang sudah diberi label atau kartu barang bukti, menguasai pengarsipan dan laporan pengelolaan benda sitaan dan barang bukti pada tahap penyidikan dan penuntutan. Lalu dengan adanya KKL ini dapat melatih saya sebagai penulis untuk bersikap disiplin atas waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, serta kemampuan bersosialisasi dan bekerja sama dengan baik di lingkungan dunia kerja. Dengan sikap-sikap ini saya akan mampu menghadapi dunia kerja sesungguhnya di masa yang akan datang. Sekian dari saya, hasil dapat disimpulkan dari laporan